Assalamualaikum kawan-kawan, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai asal-usul terjadinya kota Pontianak. Cerita ini bermula sekitar 250 tahun yang lalu. Pada masa itu, hiduplah seorang ulama berketurunan Arab Melayu bernama Syarif Hussein bin Ahmad Al-Qadri atau lebih dikenal dengan nama Al-Habib Hussein. Ulama tersebut mempunyai seorang putra yang bernama Syarif Abdurrahman. Al-Habib Hussein beserta putra dan keluarganya menetap di Mempawah sejak Syarif Abdurrahman berusia 16 tahun, yaitu tepatnya di tahun 1754. Pada tahun 1771, Al-Habib Hussein meninggal dunia. 3 bulan setelah kematian ayahnya, Syarif Abdurrahman memutuskan untuk meninggalkan Mempawah dan mencari wilayah baru yang lebih strategis. Singkat cerita, tibalah Syarif Abdurrahman beserta rombongannya di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar. Pada hari Rabu, 23 Oktober 1771 atau 14 Rajab 1185 Hijriah. Tanggal 23 Oktober ini sekarang dikenal sebagai Hari Jadi Kota Pontianak, yaitu ibu kota dari Provinsi Kalimantan Barat. Saat tiba di persimpangan itu, Sultan Syarif Abdurrahman pun beserta rombongannya membuka lahan dan menebangi hutan-hutan yang sangat lebat pada saat itu. Selanjutnya mereka pun membangun balai dan tempat tinggal di daerah tersebut. Nah, inilah penampakan Keraton Kadriah Pontianak di tahun 2020. Perlu kita ketahui bahwa Syarif Abdurrahman diangkat sebagai Sultan Pontianak yang pertama pada tahun 1778 Masehi atau 1192 Hijriah. Untuk melihat ke dalam ruangan Keraton Kadriah Pontianak. Tempat ini merupakan tempat yang sangat istimewa karena di tempat inilah dulu para sultan-sultan Pontianak pernah menduduki tahtanya di tempat ini. Nah, bagi kalian yang berkunjung ke kota Pontianak, saya merekomendasikan kalian untuk mampir ke Istana Keraton Kadriah ini. Jika dari Bandara Supadio Pontianak, tempat ini ditempuh kurang lebih hanya dalam waktu 30 menit. Dan Anda pun dapat menyaksikan keindahan interior dan eksterior dari Istana Keraton Kadriah peninggalan Sultan Pontianak. Nah, itu adalah penampakan singgasana Sultan pada masa itu.
Sebelum tiba di persimpangan Sungai Kapuas, Syarif Abdurrahman beserta rombongan sempat singgah di beberapa tempat. Tempat pertama yang mereka singgahi adalah sebuah tanjung yang saat ini bernama Kelapa Tinggi Segedung. Mereka tiba di sana saat waktu zuhur dan mereka berhenti sejenak untuk melakukan sholat zuhur berjamaah. Setelah melakukan sholat zuhur, Syarif Abdurrahman pun mendapatkan firasat yang tidak baik bahwa tempat tersebut tidak baik untuk tempat tinggal. Akhirnya, Syarif Abdurrahman beserta rombongan pun melanjutkan perjalanan dan beliau menjumpai sebuah pulau yang saat ini bernama Batu Layang. Syarif Abdurrahman beserta rombongan tiba di Batu Layang pada waktu maghrib. Di tempat inilah Syarif Abdurrahman beserta rombongannya diganggu oleh sekumpulan hantu-hantu perempuan yang dipercayai oleh masyarakat setempat pada kala itu bernama kuntilanak. Menurut mitos yang beredar pada masyarakat kala itu, kuntilanak berasal dari kematian seorang perempuan yang mati penasaran karena meninggal pada saat melahirkan. Dari sinilah masyarakat mengambil kesimpulan bahwa nama Pontianak berasal dari hantu-hantu kuntilanak yang sempat mengganggu Sultan Syarif Abdurrahman beserta rombongannya di daerah Batu Layang pada saat itu. Namun, ada versi yang berbeda mengenai asal-usul kota Pontianak ini. Sejarah berdirinya kota Pontianak juga dituliskan oleh seorang sejarawan asal Belanda yang bernama Vijayvert dalam bukunya yang berjudul Borneo's Western Afdeling, yang isinya sedikit berbeda dari versi cerita yang beredar di kalangan masyarakat saat ini. Beliau menyebutkan bahwa nama Pontianak berasal dari pesisir pantai yang pernah disinggahi oleh Syarif Abdurrahman yang kala itu bernama Kuntien. Pada masa itu, Kuntien merupakan tempat pemukiman warga Tionghoa. Dalam pelafalannya, warga Tionghoa pada masa itu menyebut Kuntien sebagai Kuntiana, yang berarti tempat persinggahan. Kadriah, tak lupa kami menyempati untuk mampir ke Masjid Jami yang terletak tidak jauh dari Keraton Kadriah Pontianak. Abdurrahman beserta rombongannya tiba di pesisir Sungai Kapuas, dan pada saat itu mereka membangun balai-balai atau tempat tinggal sementara. Untuk mengabadikan tempat tersebut, maka dibangunlah Masjid Jami yang masih bertahan hingga saat ini. Ada pula legenda masyarakat Melayu yang mengatakan asal kata Pontianak berasal dari pohon punti, yaitu pohon-pohon yang tinggi, di mana pada saat itu di pesisir pantai kota Pontianak dikelilingi oleh pohon-pohon yang sangat tinggi dan lebat. Nah, dari kisah yang saya bawakan tadi, ternyata ada 3 versi
asal-usul nama Pontianak. Versi yang pertama, nama Pontianak berasal dari nama hantu perempuan yang pada saat itu mengganggu Syarif Abdurrahman beserta rombongannya yang mendaratkan kapal-kapal mereka di pesisir Sungai Kapuas. Sedangkan versi yang kedua, nama Pontianak berasal dari bahasa Tionghoa yang pada saat itu menyebutkan persimpangan Sungai Kapuas dengan bahasa Tionghoa yaitu Kun Tien. Diterjemahkan berarti tempat persinggahan. Sedangkan versi yang ketiga, nama Pontianak berasal dari pohon-pohon besar yang oleh masyarakat Melayu pada saat itu bernama pohon punti. Nah, mengenai fenomena hantu Pontianak sebenarnya tidak hanya terjadi di kota Pontianak saja. Ada beberapa daerah lainnya juga yang mempercayai adanya hantu kuntilanak ini dengan versi yang berbeda di setiap daerahnya masing-masing. Jika di Pontianak, sosok kuntilanak digambarkan dengan perempuan yang sangat cantik, berambut sangat panjang dan mengenakan jubah berwarna putih. Sebagian daerah yang mempercayai bahwa sosok kuntilanak adalah sosok perempuan berambut panjang yang selalu menggendong anak bayi pada malam hari. Ada pula yang menggambarkan sosok kuntilanak adalah sosok perempuan tua keriput yang berumur ratusan tahun. Serta ada pula yang berpendapat bahwa kuntilanak adalah sosok hantu perempuan berambut panjang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Nah, bagi teman-teman yang merasa pernah melihat bagaimana penampakan hantu Pontianak yang sesungguhnya, silakan komen di bawah ini. Serta jangan lupa subscribe channel saya. Dan jangan lupa tekan lonceng yang ada di sebelahnya agar kalian mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video baru. Video saya, semoga kalian terhibur. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.